Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, bertobatnya Rasul Paulus Rasul. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, dan studi dari keluarga-keluarga. Dari Bang Jeki mohon kesehatan, mamanya sedang berobat di Rumah Sakit Fatima Ketapang. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Perahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stefan Lee, Michelle, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Evaros Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusiatani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nebeta Soryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiap Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camei Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, juga untuk Mama Anamuras Franciscus, Rosalinda Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Korniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk Anti Regina Ho dan Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S. Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk keluarga Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifa Risto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Yandilim dan usaha Fernadilim. Dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Mei di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husin, untuk keluarga Ibu Leni di Jakarta Utara, diberikan kesejahteraan dan kesehatan, untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok Ave Yupita Jefflin Liung, Jeffiani Lim di Eropas, untuk keluarga Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti di Pontianak, untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth Thomas, Bapak Acai dan Ibu Doya di Sebau Pemahan, untuk keluarga Ibu Agustini Lestari di Jogja, untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta mohon kesehatan Garin dan Ana Juju. Dan juga dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Dan juga untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dan dari Bapak Rafael Hendra Satyo Enyo Syokguan di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatannya. Marilah kita persembahkan seluruh wujud misa dan seluruh orang yang memohon doa kepada kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Aku tahu kepada siapa aku percayakan diriku, dan aku yakin bahwa Ia sanggup memelihara semuanya sampai hari terakhir, sebab Ia Hakim yang adil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu
dan bersama rohmu juga. Pertobatan Santo Paulus memang secara tiba-tiba dan istimewa. Tidak setiap pertobatan terjadi demikian. Biasanya secara diam-diam dan prosesnya cukup lama. Tetapi Tuhan menangani Saulus ini dengan tegas, dengan semangat menyala-nyala, sebagaimana ia mengejar para pengikut Kristus. Ia menjadi rasul gereja muda. Meskipun pribadinya seorang pendobrak, namun dalam mewartakan Injil ia tetap seorang yang sabar dan lemah lembut. Dalam waktu singkat ia berhasil membuka gereja Yerusalem yang sempit bagi dunia luas. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami jaya dunia, Engkau telah mengucap sabda-Mu dari hati ke hati, dari bangsa ke bangsa, dengan perantaraan Rasul Paulus. Kini kami mengenangkan pertobatannya dan mohon agar kami pun Kau tobatkan dan Kau panggil demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku ini orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kalian semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan Kau tangkap dan Kau serahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, Imam Agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat kota Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku, tidaklah mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Karena cahaya yang menyilaukan mata itu aku tidak dapat melihat, maka kawan-kawan seperjalanan memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang yang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya,
Allah nenek moyang kita telah menetapkan Engkau mengetahui kehendak-Nya untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab Engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang mengapa engkau masih ragu? Bangunlah dan serahkanlah dirimu untuk dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan engkau supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan ia akan sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Dalam penampakan kepada ke-11 murid, Yesus menyampaikan pesan terakhir mengenai tugas perutusan gereja. Ia mewartakan Injil kepada semua orang dan membaptis mereka yang percaya. Sedangkan para petugas akan didampinginya dengan aneka macam anugerah. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh jujur doa kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, perjalanan mereka, dan sembuhkanlah semua orang yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia dan Maha Kudus, roti anggur ini kami persembahkan, agar putra-Mu hidup dalam diri kami. Berilah kami jawaban seperti yang Kau berikan kepada Rasul Paulus. Rahmat-Mu cukupkanlah bagimu, maka dalam kelemahan kami akan tampaklah kekuatan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuntang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Aku hidup dalam kepercayaan kepada Putra Allah yang mengasihi aku dan telah mengorbankan dirinya bagiku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kini kami membawa harta-Mu dalam wadah yang terbuat dari tanah. Bersama Rasul Paulus kami mohon, agar dalam diri kami yang lemah tampak nyata kekuatan Kristus yang dahsyat, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan,
di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, perjalanan mereka, serlimpah berkat, keselamatan, perlindungan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.